Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga kita diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dalam perspektif Islam ada dua model orang yang berpuasa. Model pertama adalah orang-orang yang berpuasa dan puasanya diterima Allah, diberi pahala besar, diberikan rahmat, diberikan maghfirah, dan dibebaskan dari api neraka. Tetapi ada juga orang yang berpuasa, dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus belaka. Kita semua tentu menginginkan model yang pertama, yaitu berpuasa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada kiat, ada metode, ada cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, agar puasa kita mendapatkan rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Yang pertama adalah kita luruskan niat kita. Karena niat ini sangat menentukan nilai sebuah ibadah. Ibadah yang mulia bisa menjadi sia-sia apabila niatnya tidak benar, apabila niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang sudah kita pahami dan kita hafal, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya, dan dia akan mendapatkan hasil dari amaliyah perbuatan itu tergantung daripada niat yang ada di hatinya. Amal yang besar bisa sia-sia dan tidak bermakna bila niat kita salah. Ketika kita melihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah, ada seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Dia dilamar oleh seorang pria. Ummu Qais menerima lamarannya dengan syarat satu, pemuda itu ikut hijrah, ikut pindah ke Madinah. Akhirnya pemuda itu pindah ke Madinah bersama dengan Rasulullah, bersama-sama dengan sahabat, melakukan pekerjaan yang sangat besar nilainya di sisi Allah, yaitu hijrah. Tapi hijrahnya tidak mendapatkan nilai apa-apa, karena motivasi niatnya adalah ingin menikahi Ummu Qais, ingin melamar dan menikahi Ummu Qais. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, karena itu puasa yang istimewa, tarawih, witir, dan segala amaliyahnya bisa tidak bernilai di sisi Allah bila kita puasa hanya karena malu dengan mertua, malu dengan suami istri, malu dengan anak-anak, atau bahkan hanya tidak nyaman dilihat oleh teman kerja, teman seprofesi kita. Di bulan Ramadan kita tidak berpuasa. Luruskan niat kita karena Allah. Insya Allah puasa kita akan dirahmati, puasa kita akan diberikan ampunan Allah, dan puasa kita insya Allah juga akan membebaskan diri kita dari siksa api neraka. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, niat ini juga kekuatan yang bisa mendorong kita untuk istiqamah dalam melakukan ibadah, sehingga kita tidak hanya giat dan semangat di awal-awal Ramadan, di minggu-minggu pertama, tapi kita bisa lebih giat dari awal Ramadan, tengah Ramadan, sampai dengan akhir Ramadan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua,
adalah kita berpuasa berdasarkan ilmu. Tidak hanya dengan niat yang baik karena Allah, tapi yang kedua, kita juga harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan ini sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia dan penuh rahmat ini. Bagaimana kita bisa melakukan amaliyah Ramadan dengan baik bila kita tidak memahami ilmu tentang Ramadan itu sendiri? Ilmu yang paling penting adalah bagaimana kita sahur yang benar dan bagaimana kita futur, iftar yang benar. Pertama, sahur. Sahur yang disunnahkan Rasulullah SAW adalah kita melakukan sahur diakhirkan. Dalam beberapa hadis dijelaskan Rasulullah setelah makan sahur, beliau membaca Al-Quran, hanya mendapatkan 50 ayat, masuklah waktu sholat subuh. Ya, Rasulullah sekitar habis makan sahur, kemudian membaca Quran, menunggu waktu subuh, itu kurang lebih Rasulullah membaca 50 ayat. Ya, kurang lebih 20-30 menit menjelang subuh. Itulah sahur yang terbaik. Tidak makan sahur tengah malam, jam 1, jam 2, jam 3 malam. Itu makan sahur yang tidak berdasarkan sunnah Rasulullah, atau lebih tepat diberi nama makan tengah malam. Tasahharu, kata Rasulullah, sahurlah kamu. Fa inna sahur barakah, karena sahur itu berkah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Puasa dibekali dengan sahur, insya Allah puasanya akan sukses dan berhasil. Kami tidak bisa makan sahur ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan, walau ayyata jur'atan min ma'in, walaupun kamu hanya minum 1 gelas air saja. Saudaraku yang beriman, yang kedua adalah iftar atau futur, berbuka puasa. Berbuka puasa itu disegerakan. Artinya ketika sudah masuk waktu maghrib, segera berbuka. Tapi berbukanya tidak balas dendam, tidak makan sebanyak-banyaknya, tidak minum sepuas-puasnya, tapi hanya sekedar membatalkan puasa. Makanlah makan yang manis seperti kurma atau kue-kue yang manis, yang mudah dicerna oleh lambung kita, yang mudah dicerna oleh tubuh kita. Bukan begitu puasa langsung minum es 1 gelas besar, sementara tenggorokan kita masih haus, masih panas, kemudian dihantam dengan es yang dingin, itu bisa menyebabkan kita batuk, pilek, atau sakit. Kaum muslimin rahimakumullah, bersahurlah dan berbukalah seperti yang dicontohkan Rasulullah. Insyaallah puasa kita akan berhasil, diterima dan diridhoi, serta membawa kita summu tashihu, berpuasalah dan kamu akan menjadi sehat. Yang ketiga, kita mengendalikan nafsu kita. Puasa berasal dari kata saum yang memiliki tujuan adalah membentuk manusia yang takwa, la'allakum tattaqun. Di dalam bahasa Arab, kata takwa itu berasal dari kata waqayah, wiqayah, yang artinya mengendalikan diri, mengontrol diri. Karena itu orang yang takwa atau muttaqin itu adalah orang yang bisa mengendalikan dan mengontrol dirinya. Di dalam psikologi itu biasa disebut dengan orang yang punya kecerdasan emotional quotient, kecerdasan emosi. Apa yang kita kontrol? Yang kita kontrol adalah pintu-pintu masuknya dosa yang membuat hati kita ini gelisah, membuat pikiran kita resah, membuat jiwa kita kotor, membuat pikiran kita kotor. Pintu yang pertama adalah pendengaran kita, sam'a. Pendengaran harus kita kendalikan dari hal-hal fitnah,
ghibah dan pendengaran-pendengaran yang tidak bermanfaat. Yang kedua apa? Mata kita harus kita kendalikan dari hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Kemudian apa lagi yang kita kendalikan? Lisan kita, menjauhi dari perkataan ghibah, menggunjing aib orang, namimah, memfitnah, al-kizib, berdusta, al-yaminul gumus, sumpah palsu. Kita hindari, karena hati kita dipengaruhi oleh pendengaran, penglihatan, dan ucapan-ucapan kita, panca indera kita. Karena itu puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa mengendalikan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan lisan kita. Ada istilah gigo, garbage in, garbage out. Kalau sampah yang masuk ke dalam jiwa kita dan pikiran kita, maka akan keluar sampah juga. Tapi kalau yang masuk itu adalah ilmu, pengetahuan, hikmah, maka yang keluar juga hikmah dalam diri kita. Karena itu di bulan Ramadan ini kita kendalikan mata, telinga, dan lisan serta panca indera kita. Ada orang yang berpuasa diterima Allah karena sah melakukan rukun-rukunnya, tapi nilainya puasanya rusak. Kenapa? Karena dia tidak menjaga pintu-pintu masuknya kemaksiatan dan dosa, yaitu tidak menjaga matanya, tidak menjaga telinganya, dan tidak menjaga lisannya, serta tidak menjaga panca inderanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, niat yang lurus, pahami ilmu tentang puasa Ramadan, dan kendalikan pintu-pintu masuknya dosa ke dalam jiwa dan pikiran kita. InsyaAllah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita tahun ini lebih berkah, lebih mendapatkan rahmah, lebih mendapatkan maghfirah, dan insyaAllah lebih diridai Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.